Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi Magister Hukum Universitas Dharma Agung Medan yang hari ini semoga berbahagia semua dan senantiasa dilimpahkan banyak rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmi Ramandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Kapasitas Rekta Hukum Pidana. Kali ini kita akan membahas mengenai kejahatan seksual. Ya. Untuk absensi jangan lupa jangka waktu 3 hari sejak hari ini. Berarti hari ini hari Jumat ya. Sabtu, Minggu, Senin terakhir absensi dengan menuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar YouTube saya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube saya. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, ini pengertian kejahatan seksual. Ini menurut WHO, ini kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan ya, tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Jadi kalau kita ingat kata paksaan ini ya, nampaknya dampaknya ya akan berat ya untuk si korban ya, dari segi psikologis dan psikis ya. Baik, kemudian kekerasan seksual memiliki arti segala bentuk aktivitas ya seksual termasuk non fisik ya, seperti verbal atau aktivitas cyber yang tidak diinginkan atau aktivitas seksual yang memiliki unsur tekanan ya, manipulatif, perundungan, intimidasi, ancaman ya, penipuan dan paksaan secara sepihak ya. Nah, sejarah kekerasan seksual ini. Jadi sejarah kuno awal pelecehan dan kekerasan seksual ini selama sebagian besar sejarah awal pelecehan dan kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dianggap sebagai penodaan harta milik seorang pria, ayah atau suami, bukan kejahatan terhadap wanita. Ada pengabaian terhadap perasaan dan trauma korban ya, dan sebagian besar hukuman yang diberikan mencerminkan hal itu. Meskipun ada pemerkosaan, sebagai besar dari mereka memiliki faktor umum ya, namun baik pertimbangan maupun hukuman untuk pemerkosaan mulai berubah seiring waktu ya. Jadi tidak memperhatikan psikis ya, kejiwaan yang dialami oleh korban seperti trauma dan lain sebagainya. Bapak Ibu ada yang korban pemerkosaan misalnya ya, korban kejahatan seksual ya, itu ada yang sampai dia mandi aja terus, dia ngerasa dirinya itu kotor, dia ngerasa dirinya itu nggak bersih gitu akibat karena dinodai tadi secara paksa tadi. Trauma yang mendalam yang membuat si korban ini mandi saja gitu Bapak Ibu, karena sangat kasihan sekali ya. Dan kemudian ada yang mengurung diri, tidak mau sosialisasi kepada siapapun ya, karena ngerasa malu gitu ya. Makanya sangat menyedihkan sekali korban dari kejahatan seksual ini. Jadi data kejahatan seksual di Indonesia ini ya. Jadi secara umum data kekerasan seksual terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badan Peradilan Agama, Badilak ya singkatannya ya, mengalami penurunan ya 55,920 kasus atau sekitar 12% ya dibandingkan tahun 2022, yaitu menjadi 401.975 dari 457.895 kasus ya. Jadi penurunan yang signifikan alhamdulillah, berarti para penegak hukum sudah sangat luar biasa dalam melakukan penegakan hukum yang ada di Indonesia ya. Kita kasih plus lah dulu ya untuk para penegak hukum di Indonesia. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai tahun-tahun yang akan datang ya. Jadi Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada Mei 2022 Desember 2023 mencapai 4.179 kasus ya. Ini sangat riskan tapi ya sudah ada penurunan alhamdulillah, artinya ada prestasi yang luar biasa untuk para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dengan hal ini. Nah,
Jadi ada dampak kejahatan seksual bagi korban. Apa itu? Dampak psikologis yang tadi kita bahas. Ya. Jadi kekerasan seksual menurut WHO akan berdampak pada kesehatan mental sebagai korban, ya. Hal ini disebabkan karena umumnya pelaku dan korban hidup di satu lingkungan yang sama, ya. Sehingga apa? Mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia yang tadi saya bilang, ya, nggak mau ketemu orang dan lain sebagainya, dan mengalami kecurigaan pada orang lain. Wah, jangan-jangan nanti saya beginikan, jangan-jangan nanti dia begini juga, curiga, ya, dalam waktu yang lama. Itu namanya trauma, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang kedua, apa? Dampak fisik, ya. Jadi ketika seseorang mengalami fenomena kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya, ya. Seseorang akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami apa? Mengalami kerusakan di organ-organ internalnya. Saya membayangkannya saja takut, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita semua, ya, Bapak Ibu yang mendengarkan video ini dan saya, terlindungi dari kasus-kasus seperti ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada dampak apa lagi? Dampak sosial, Bapak Ibu. Selain berdampak pada fisik dan psikologisnya, korban kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat, ya. Sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi akan menimbulkan berbagai pandangan negatif, ya, dari masyarakat. Di pandangan ini membuat masyarakat dapat memberikan sebuah label kepada seksual kepada korbannya, bahwa mereka sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka, ya, dan mengundang nafsu seksual pelaku, ya. Dengan begini korban akan sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan, ya, sosialnya, karena korban cenderung akan dikucilkan, ya. Jadi seolah-olah bahwa kekerasan seksual ini, kejahatan seksual ini terjadi karena apa? Karena korban nih, kamu nih korban, mancing-mancing saja, pakai baju tank top, ya kan, you can see, ya, seksi pendek kurang pendek, seksi kurang seksi, terus jalannya tengah malam, sepi di tempat gelap, itu memancing para pelaku, ya. Itu yang membuat mereka jadi berpikiran, wah, aku dikucilkan, wah, bahaya, wah, bagaimana nih ya kalau gitu, bagaimana berbaur ke masyarakat, seolah dirinya yang salah, padahal kan nggak begitu, Bapak Ibu. Nggak begitu. Ini dampak yang terjadi, ya. Dampak kejahatan seksual tadi, dampak psikologis, dampak fisik, dampak sosial, ya. Ini diatur di pasal 285, ya, KUHP. Kemudian 289 KUHP, ya. Ada pasal 290, ya kan? Lalu ada pasal 292, ya. Ini dasar hukum dari kejahatan seksual, ya. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang apa? Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ya. Jadi diatur juga tentang TPKS singkatannya, ya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, ya. Jadi ada beberapa yang bisa dilihat, Bapak Ibu nanti boleh dilihatkan kembali bagaimana perbedaannya antara Undang-Undang TPKS tadi, ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dengan Undang-Undang KUHP yang tadi saya sudah sebutkan pasal-pasalnya di 285, 289, 290, 292, ya. Yang selama ini dipakai oleh para penyidik untuk menindak, ya, tindak pidana kejahatan seksual atau kekerasan seksual. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, sukses selalu untuk kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Jangan lupa semangat dan tetap tersenyum agar menambah energi positif untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo.